Xiao Xuan adalah salah satu karakter paling legendaris dalam novel Battle Through the Heavens. Meskipun kemunculannya di novel tidak sebanyak Xiaoyan atau Hun Tiandi, hampir seluruh sejarah benua Douqi dipengaruhi oleh keputusan yang pernah ia ambil. Ia merupakan leluhur klan Xiao sekaligus sosok yang pernah berdiri di puncak dunia sebagai ahli half-step Doudi. Pada zamannya, hampir semua orang percaya bahwa hanya Xiao Xuan yang memiliki peluang terbesar untuk menembus ranah Doudi, sebuah tingkat kultivasi yang telah menghilang selama puluhan ribu tahun. Untuk memahami mengapa Xiao Xuan akhirnya gugur, kita harus mengetahui terlebih dahulu kondisi dunia pada masa itu. Setelah Doudi terakhir menghilang, origin Qi di benua Douqi juga ikut lenyap. Energi inilah yang menjadi syarat mutlak untuk menerobos ke ranah Doudi. Tanpa keberadaan origin Qi, sekuat apapun seorang kultivator, ia hanya dapat mencapai puncak Dousheng atau paling jauh half-step Doudi. Inilah alasan mengapa selama ribuan tahun tidak ada seorang pun yang berhasil menjadi Doudi. Namun, Xiao Xuan tidak menerima kenyataan tersebut begitu saja. Dengan bakat dan kemampuan yang jauh melampaui para ahli lainnya, ia mulai meneliti berbagai metode untuk menembus batas yang selama ini dianggap mustahil. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, Xiao Xuan menemukan sebuah cara yang sangat berbahaya. Ia berencana mengumpulkan seluruh kekuatan garis keturunan Doudi milik klan Xiao ke dalam tubuhnya. Menurut perhitungannya, kekuatan darah tersebut mungkin dapat menggantikan sebagian fungsi origin Qi dan memberinya kesempatan untuk menerobos. Keputusan itu bukanlah keputusan yang mudah. Seluruh anggota klan Xiao mengetahui bahwa jika percobaan tersebut gagal, maka garis keturunan mereka akan melemah bahkan mungkin menghilang selamanya. Namun, mereka tetap memilih mendukung Xiao Xuan. Mereka percaya bahwa apabila Xiao Xuan berhasil menjadi Doudi, seluruh kejayaan klan Xiao akan kembali dan pengorbanan itu akan terbayar. Karena itulah, seluruh kekuatan garis keturunan dari anggota klan Xiao dikumpulkan untuk membantu Xiao Xuan. Pengorbanan besar ini menyebabkan keturunan klan Xiao di generasi berikutnya kehilangan kekuatan darah yang dahulu menjadi kebanggaan mereka. Inilah alasan mengapa saat era Xiaoyan, klan Xiao sudah menjadi klan kecil yang nyaris tidak memiliki keistimewaan lagi dibandingkan keluarga lain. Pada awal prosesnya, semuanya berjalan sesuai rencana. Aura Xiao Xuan meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan, banyak ahli kuno percaya bahwa ia benar-benar memiliki peluang untuk menciptakan keajaiban. Namun, keberhasilan itu justru menarik perhatian musuh terbesar klan Xiao, yaitu klan Hun. Hun Tiandi telah lama mengincar posisi sebagai penguasa tertinggi benua Douqi. Ia memahami bahwa jika Xiao Xuan berhasil menjadi Doudi, maka seluruh rencananya akan hancur. Tidak hanya dirinya, bahkan seluruh klan Hun mungkin akan dimusnahkan. Karena itulah Hun Tiandi memutuskan mengambil tindakan sebelum proses terobosan Xiao Xuan selesai. Saat Xiao Xuan berada pada tahap paling penting dalam kultivasinya, klan Hun melancarkan serangan besar-besaran. Mereka mengerahkan hampir seluruh kekuatan klan demi menghentikan satu orang. Hal ini menunjukkan betapa besar ancaman yang dianggap mereka lihat dalam diri Xiao Xuan. Serangan tersebut memaksa Xiao Xuan menghentikan proses terobosannya. Padahal, pada saat itu, seluruh energi di tubuhnya sedang difokuskan untuk menerobos ke ranah Doudi. Menghentikan proses secara paksa menyebabkan serangan balik energi yang sangat mengerikan. Meskipun begitu, Xiao Xuan tetap memilih bertarung demi melindungi klan Xiao. Pertempuran yang terjadi kemudian menjadi salah satu perang paling dahsyat dalam sejarah benua Douqi. Xiao Xuan menghadapi banyak ahli puncak klan Hun dalam kondisi yang jauh dari sempurna. Walaupun berada dalam keadaan yang sangat merugikan, ia masih mampu menunjukkan kekuatan yang membuat semua orang ketakutan. Dalam perang tersebut, Xiao Xuan berhasil membunuh dan melukai banyak ahli klan Hun. Bahkan para tetua klan Hun yang biasanya sangat percaya diri mulai menyadari bahwa mereka sedang menghadapi monster yang sesungguhnya. Walaupun jumlah lawannya jauh lebih banyak, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan kekuatan Xiao Xuan. Namun, keadaan terus memburuk. Proses menerobos Doudi yang terputus membuat kondisi tubuh Xiao Xuan semakin tidak stabil. Energi di dalam tubuhnya mulai kehilangan kendali. Luka akibat pertempuran juga terus bertambah. Ia akhirnya menyadari bahwa peluang untuk bertahan hidup hampir tidak ada lagi. Pada saat itulah, Xiao Xuan mengambil keputusan terakhir yang paling ekstrem. Demi memberikan kerugian sebesar mungkin kepada klan Hun, ia meledakkan 3 api surgawi yang telah ia kuasai. Api surgawi merupakan kekuatan yang sangat langka dan menjadi sumber kekuatan utama seorang alkemis maupun kultivator. Meledakkan api surgawi berarti menghancurkan fondasi kekuatannya sendiri. Ledakan dari 3 api surgawi menghasilkan kekuatan yang luar biasa dahsyat.
banyak ahli klan Hun mengalami luka berat, sementara beberapa lainnya langsung gugur. Bahkan Hun Tiandi sendiri tidak memperoleh kemenangan dengan mudah karena harus membayar harga yang sangat besar untuk membunuh Xiao Xuan. Walaupun serangan terakhirnya berhasil menghancurkan formasi musuh, tubuh Xiao Xuan juga ikut hancur. Luka akibat peperangan, serangan balik dari gagalnya proses menerobos Daodi, serta ledakan 3 api surgawi membuat tubuh fisiknya tidak lagi mampu bertahan. Pada akhirnya, Xiao Xuan gugur dalam perang tersebut. Kematian Xiao Xuan membawa dampak yang sangat besar bagi klan Xiao. Karena seluruh kekuatan garis keturunan telah digunakan dalam percobaan tersebut, anggota klan Xiao kehilangan darah Daodi yang selama ini menjadi sumber kejayaan mereka. Tanpa perlindungan Xiao Xuan, klan Xiao perlahan mengalami kemunduran hingga akhirnya hanya menjadi keluarga kecil di kota Wutan. Inilah kondisi yang kemudian diwarisi oleh Xiaoyan pada awal cerita BTTH. Meskipun tubuhnya telah musnah, jiwa Xiao Xuan tidak benar-benar lenyap. Sebagian jiwanya berhasil bertahan di makam surgawi, tempat yang menyimpan jejak jiwa para ahli kuno. Selama lebih dari 1000 tahun, ia terus menunggu seseorang yang mampu melanjutkan harapan klan Xiao. Ketika Xiaoyan memasuki makam surgawi, Xiao Xuan akhirnya bertemu dengan keturunannya sendiri. Setelah melihat bakat, tekad, dan karakter Xiaoyan, ia yakin bahwa pemuda itulah yang selama ini ia tunggu. Xiao Xuan kemudian menceritakan sejarah runtuhnya klan Xiao, sekaligus alasan mengapa garis keturunan mereka menjadi sangat lemah. Tidak hanya memberikan penjelasan, Xiao Xuan juga menyerahkan sisa kekuatan garis keturunan Daodi yang masih tersimpan kepada Xiaoyan. Warisan tersebut membuat kekuatan Xiaoyan meningkat secara drastis dan menjadi fondasi penting menuju puncak kultivasi. Pengorbanan Xiao Xuan ternyata belum berhenti sampai di situ. Menjelang perang terakhir melawan klan Hun, sisa jiwanya kembali membantu Xiaoyan. Demi meningkatkan kekuatan spiritual Xiaoyan hingga mencapai di state soul, Xiao Xuan mengorbankan seluruh sisa energi jiwanya. Setelah itu, jejak jiwanya benar-benar menghilang dari dunia tanpa meninggalkan apapun. Pada akhirnya, Xiao Xuan memang gagal menjadi Daodi. Namun, kegagalannya bukan disebabkan karena bakatnya kurang, ataupun karena ia lebih lemah dari Hun Tiandi. Penyebab utamanya adalah karena dunia saat itu sudah kehilangan origin Qi. Sementara percobaan menerobos yang ia lakukan digagalkan oleh serangan mendadak klan Hun pada saat yang paling menentukan. Meski gagal mencapai impiannya, semua pengorbanan Xiao Xuan tidak sia-sia. Warisan yang ia tinggalkan menjadi landasan bagi Xiaoyan untuk melangkah lebih jauh. Berbeda dengan Xiao Xuan, Xiaoyan akhirnya berhasil memperoleh origin Qi dari Istana Dewa Kuno Taushe, menyempurnakan pil tingkat Di, menembus ranah Daodi, dan mengalahkan Hun Tiandi. Dengan begitu, impian yang tidak sempat diwujudkan, Xiao Xuan akhirnya tercapai melalui keturunannya sendiri, sekaligus mengembalikan kejayaan klan Xiao seperti pada masa lalu.